Pak, ini kan kemarin yang di Cipete sama nih, The Clan juga Pak. Ada hubungannya gak sih Pak? Pak, kalau itu saya nggak ngerti dah. Saya cuma bisa aja jawab jaga situasi di sini aja. Emang sempat ada diperiksa apa gimana Pak waktu kemarin Nggak Pak? ada. Nggak ada apa-apa. Sebabnya kenapa Pak tutup Pak? Nggak ngerti saya, itu urusan manajemen. Nggak tahu ya, itu manajemennya. Saya waktu rame-rame di Cipete ada yang kesini periksa-periksa gitu Nggak nggak sih? ada. Nggak ada. Iya, nah ini restoran Perancis ya Pak ya? Ini biasa kok. Oh, Ada restoran biasa aja. Kafe biasa, ngopi-ngopi. terus selama tutup pegawainya kemana Pak? Ya libur, pegawainya diliburkan. Pegawainya diliburkan. Iya. Berarti sisa Bapak aja yang jaga. Iya. Ada berapa banyak Pak pegawai Pak? Nomor 2, 3 sama yang ngepel-ngepel aja. Oh. Kalau kokinya gitu apa? Nggak ada. Libur semua. Libur semua. Oh, itu mereka diliburkan sampai kapan tahu Pak? Nggak tahu, belum tahu. Nggak tahu juga. Iya. Oh, artinya karena yang kemarin di Cipete tutup, digeledah ini diliburin karyawannya. Iya, libur. Oke, siap. Baik Pak, makasih Pak. Sama-sama. Dalam sepekan terakhir, nama Febri Adriansah menjadi sorotan di tengah penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. 13 lokasi digeledah polisi. Di Deklan Signature Cafe, polisi menyita uang senilai 60 miliar rupiah. Kafe ini belakangan sebut-sebut terkait dengan Febri. Di tempat penukaran uang, penyidik menyita 7,2 miliar rupiah. Sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan juga turut digeledah. Pemirsa, polisi resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus pencucian uang atau TPPU, yakni DR dan FA. Di koridor hukum dan diusut tuntas secara Kakortas Tipikor Polri, Irjen Pol Totok Suharyanto, dalam konferensi pers bersama DPR dan Jampitsus di Kejagung Sabtu siang, menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun pada penetapan tersangka ini, mantan Jampitsus Febri Adriansyah belum dilakukan penahanan. Kita telah melaksanakan. Polisi telah memeriksa 15 saksi, 2 ahli, dan melakukan sejumlah penggeledahan. Selain FA, polisi juga menetapkan DR sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf I kecil, 12 huruf B besar tindak pidana korupsi, dan pasal 3, 4 TPPU atau Sakaran KUHP lah 607 yang ayat 1 huruf A dan huruf B. Kemudian terhadap DR ini telah kita lakukan penahanan sejak tanggal 10 dan saat ini penahanan ada di rutan Polda Metro Jaya.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri, ex-Jampitsus Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya. Febri mengajukan mundur dari jabatannya pada Sabtu 11 Juli. Surat pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah resmi diterima oleh Jaksa Agung. Keputusan ini diambil sebagai bentuk komitmen untuk menjaga integritas dan netralitas penegakan hukum seiring proses hukum yang sedang berjalan di kepolisian. Pada hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung memastikan seluruh tugas dan fungsi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan normal dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Semua pihak diimbau menghormati proses hukum yang berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jaksa Agung telah menunjuk Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai PLT Jampitsus. Kejaksaan Agung pun tegaskan pergantian kepemimpinan tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Menindaklanjuti telah diterimanya pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bapak Jaksa Agung telah menunjuk Dr. Rudi Margono yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung nomor 76 tahun 2026 sebagai langkah untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sampai ditetapkannya pejabat definitif. Kami tegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini tidak akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Seluruh penanganan perkara tindak pidana khusus tetap berjalan secara profesional, independen, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Usai Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Rudi Margono menjadi PLT atau pelaksana tugas Jampitsus. Rudi Margono diketahui menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atau Jamwas Kejagung. Sebagai PLT Jampitsus itu kapan, Pak? Kamis sore atau bagaimana, Pak? Hari ini tadi. Hari ini tadi? Iya. Dini hari berarti, Pak? Soalnya pengumumannya dini hari atau seperti apa, Pak? Kenapa? Jam berapa tepatnya, Pak, menerima telepon? Pengumuman dini hari. Oh, dini hari ya? Didapat telepon dari Jaksa Agung langsung atau bagaimana? Ya, itu kan teknis ya. Yang jelas kami ditunjuk amanah dari Tuhan melalui Pak Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas visa teknis manajerial di Jampitsus. Bapak FA-nya langkah di mana, Pak? Selanjutnya akan bagaimana, Pak, soal penegakan hukum di Jampitsus? Perkara apa yang akan jadi pokok utama? Ya, nanti kita kumpulkan teman-teman di Jampitsus, Pak Ses Jamada juga. Kita verifikasi mana-mana yang prioritas diselesaikan dulu, utamanya kasus yang dugaan ini. Kemudian yang lebih penting adalah asset recovery dalam penanganan tindak pidana korupsi. Komisi 3 DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mengawal kasus mega korupsi dengan tersangka mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kedepannya panja tersebut akan mengawasi secara detail pelaksanaan tugas penegakan hukum agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pembentukan Panitia Kerja atau Panja disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, dan dihadiri oleh PLT Jampitsus Kejagung, Rudi Margono. Komisi 3 secara tersendiri melaksanakan tugas konstitusionalnya akan melakukan pengawasan secara khusus. Habibur Rahman menegaskan, pengawasan akan dilakukan secara detail. Selain itu, ia menyampaikan penegakan hukum akan dijalankan juga dengan memastikan hak para tersangka. 3. Komisi 3 DPR RI terus berkomitmen memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal
agar kerjasama antar lembaga ini tetap kokoh dan berjalan di jalur yang benar. Dengan ini membentuk panitia kerja pengawasan penegakan hukum terhadap penanganan perkara oleh Korps Tipikor, Polri, dan Kejaksaan Agung. 3 kasus yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah, yakni dugaan mega korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Selain itu, polisi menyita sejumlah barang bukti dalam proses penggeledahan, terdiri dari emas batangan hingga valuta asing senilai miliaran rupiah. Tim Liputan Ainis melaporkan.